Ya, baik, kita mulai presentasinya. Selamat malam semua. Saya akan melakukan presentasi analisis probability data asuransi untuk probability course sekolah data Redman. Untuk outline-nya sendiri ada beberapa outline. Pertama itu adalah yang pertama introduction, pengenalan data, latar belakang, kemudian datasetnya yang digunakan. Kemudian adalah descriptive statistic analysis. Kemudian adalah kategori variable analysis. Selanjutnya adalah continuous variable analysis. Selanjutnya adalah variable correlation, hypothesis testing, dan terakhir diambil adalah kesimpulannya. Introduction. Introduction sendiri adalah tujuan penelitian ini berdasar atas pernyataan sehari-hari yang sering terlintas dalam pikiran akan menentukan dalam penentuan penagihan asuransi kesehatan asuransi kesehatan, mulai dari penentuan tagihan per individu pelanggan hingga banyaknya variabel lain yang mempengaruhi kesehatan seorang. Orang yang memiliki badan mass index yang besar tentu saja akan lebih rentan terhadap penyakit kronis daripada orang yang memiliki BMI yang normal. Begitu juga faktor lain seperti apa orang itu merokok atau tidak, atau juga jenis kelamin seorang juga menentukan rasio penyakit penyakitnya. Pertama adalah penjelasan BMI. Untuk body mass index atau BMI adalah ukuran yang sering digunakan dalam mengukur berat badan seorang. BMI pertama dikembangkan oleh Adolf Quetelet pada abad ke-19. Ukuran ini digunakan untuk mengukur berat ideal seseorang yang juga sering digunakan oleh praktisi kesehatan untuk mengetahui resiko penyakit yang akan muncul di kemudian hari. Kemudian selain dari BMI sendiri, faktor faktor lain yaitu adalah jenis kelamin seorang. Penelitiannya masih terus berlanjut, tapi ada yang menentukan beberapa korelasi antara jenis kelamin dan penyakit yang akan diterita yang akan masa depan akan datang. Terus kemudian adalah kebiasaan customer itu sendiri yang seperti merokok, karena perokok itu sudah dapat dibuktikan menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker paru, terus stroke, atau mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Datanya sendiri, data yang digunakan adalah kumpulan data pelanggan asuransi kesehatan. Data ini mencakup beberapa bagian antara lain nomor pelanggan, jenis kelamin, BMI, jumlah anak yang di jumlah anaknya, terus wilayah tempat tinggal pelanggan, wilayah tagihan yang dibebankan. Pertama adalah analisa deskripsi statistis, gitu. Pertama kita cari rata-rata umur pelanggan dari pertama saya melakukan penyaringan dulu, melakukan filtering data yang untuk kolom PMI dan perokok aja smoker aja. Mungkin kalau sudah mendapatkan datanya kita menggunakan min untuk mencari rata-ratanya. Dapatkan rata-ratanya 30,71. Kemudian rata-rata umurnya sama, kita kalau mencari kolom rata-rata umur dulu, kita rata-ratakan, dan rata-rata pelanggan umurnya adalah 39 tahun. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih tinggi, rata-rata tagihan kesehatan perokok yang BMI-nya di atas 25 atau non perokok yang berarti di atas 25. Tagihan non perokok yang BMI di atas 25, pertama kita saring dulu datanya. Kemudian setelah kita filter datanya, kita tarik kesimpulan dengan mencari return mean sama rata-ratanya. Kemudian kita simpulkan rata-rata pelanggan BMI di atas 25 pada klien yang perokok adalah 35166,91, sedangkan tagihan pelanggan dengan BMI di atas 25 pada klien yang tidak perokok adalah 8629,59. Berarti tagihan rata-ratanya orang yang merokok di sini terlihat orang perokok di sini dengan BMI di atas 25 itu rata-ratanya di atas daripada orang yang tidak merokok. Untuk variasi antar perokoknya sendiri bisa dilihat variasi tagihan dari pelanggan yang merokok adalah 1688,492, sedangkan variasi tagihan dari pelanggan yang merokok adalah 175,55. Kemudian mencari BMI yang lebih tinggi antara perokok dan non perokok, kita menggunakan filtering lagi, kita filter orang yang merokok, kemudian kita lihat datanya, distribusi datanya adalah berbentuk data normal, kemudian kita melakukan analisa sentra tendensi, kita mencari minnya, kemudian didapatkan kesimpulan dari analisa dilakukan BMI pelanggan yang merokok adalah 30,71, terus kemudian pelanggan yang tidak merokok ada 30,6265 gitu. Bisa dilihat bahwa walaupun berbeda sedikit, pelanggan yang merokok mempunyai BMI yang lebih besar daripada yang tidak merokok. Gitu. Dari analisa yang dilakukan didapatkan rata-rata pelanggan yang merokok adalah 30,71, rata-rata pelanggannya 39 tahun, walau rata-ratanya BMI yang tidak merokok dan merokok hampir sama, tapi rata-rata pelanggan yang BMI di atas
25 yang merokok memiliki tagihan yang lebih besar dapat yang tidak. Kategorical varial analisisnya, kita mencari gendernya, pertama kita filter dulu datanya, kemudian kita cari nilai yang paling tingginya. Di sini didapatkan bahwa gender yang memiliki tagihan paling tinggi itu ada di perempuan. Itu bukan rata-ratanya, kita hanya mencari nilai maksimalnya. Kemudian untuk distribusi tiap regionnya, di sini lihat kita bikin untuk kita lakukan bikin pembuatan histogram, plotting histogram, bisa lihat dari ada 4 region yang ada di data setnya, ada 4 yaitu adalah northeast, southwest, northwest, dan southeast. Begitu. Semuanya berbentuk distribusi normal, skewed ke kiri, agak menjorok ke kiri ya. Kemudian berapa peluang seorang tersebut adalah laki-laki jika dia adalah perokok gitu. Untuk peluang laki-laki itu adalah perokok, ada pertama kita saring dulu, kita dapatkan bahwa peluang laki-laki dia adalah perokok adalah 0,12% dan proporsi tiap regionnya. Kemudian apakah setiap region memiliki proporsi di orang yang sama? Ternyata tidak. Proporsi region yang sama itu didapatkan di northwest dan southeast, sedangkan southeast dan northeast itu berbeda. Dari analisis yang dilakukan, bahwa tagihan per individu paling tinggi terdapat pada tagihan pelanggan perempuan. Dari histogram info antara region terlihat berbentuk distribusi lonceng atau distribusi normal. Kemudian dari dataset proporsi non merokok lebih besar dari yang merokok. Jika kita ingin mengetahui probability keadaan di mana orang tersebut adalah seorang pria, diketahui adalah perokok, itu adalah peluangnya sebesar 12%. Dari data yang ada, distribusi data setiap tidak memiliki proporsi yang sama. Kemudian contoh variabel analisis, pertama adalah mencari peluang besar tagihan berdasarkan BMI-nya. Pertama, kalau kita lakukan filtering dulu, saya melakukan berapa analisanya adalah dia melakukan BMI-nya, kita mencari BMI dulu, berapa peluang dia untuk mendapatkan tagihan yang besar, 16,7K jika BMI-nya adalah di atas 25. Ternyata kalau misalnya dia mempunyai dia mau apa PMI-nya di atas 25, tagihannya di atas 16,7K adalah 86%. Kemudian mencari peluang seorang ngacak tagihan kesehatan di atas mengetahui dia adalah perokok. Pertama kita saring dulu datanya, kita filter, kemudian kita cari CDF-nya gitu. Di sini dapatkan kalau orang yang merokok memiliki tagihan di atas 16,7K adalah 91%. Kemudian mencari kemungkinan terjadi seorang dengan BMI di atas 25 akan mendapatkan tagihan kesehatan di atas 6,7K. Sama kita filtering data, kita mencari min STD-nya, kemudian kita cari CDF-nya. Jadi peluang seorang perokok dengan BMI di atas 25 akan memiliki tagihan di atas 16,7K adalah 96%. Kemudian kita ada dua pertanyaan, seorang kemungkinan probabilitas paling besar terjadi bila seseorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7 atau seorang dengan BMI di bawah 25 mendapatkan tagihan kesehatan di bawah 16,7 kayak gitu. Analisanya sama. Kemudian hasilnya adalah dari analisa yang dilakukan dapatkan simpulan seorang perokok yang BMI-nya di atas 25 memiliki peluang lebih besar mendapatkan tagihan di atas 60,7K. Jadi untuk yang nomor 4 adalah jadi peluang customer yang BMI-nya di atas 25 mendapatkan tagihan di atas 16,7 itu 16,7K itu lebih besar peluangnya daripada yang uh, di atas 25 kayak gitu. Karena kalau di bawah 25 gitu. Ya, karena yang kalau peluangnya di bawah 25 dia hanya 20%, sedangkan kalau di atas 25 dia 16,7K-nya didapatkan di atas 16,7K sebanyak 42%. Kemudian mana yang lebih mungkin terjadi, seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan di atas 16,7K atau seorang non perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan di atas 16,7K. Kita lakukan analisanya, kemudian kita dapatkan analisanya adalah dari analisa yang sudah dilakukan, didapatkan simpulan seorang perokok yang BMI di atas 25 memiliki peluang lebih besar mendapatkan tagihan di atas 16,7K itu adalah 96%. Kemudian analisa conversionnya, pelanggan yang mempunyai BMI di atas 86% berkemungkinan memiliki tagihan di atas 16,7K. Seorang perokok yang memiliki peluang Seorang yang blokir memiliki peluang 91% mendapatkan tagihan di atas 16,7K. Kemudian seorang perokok yang memiliki BMI di atas 25 berpeluang 96% mendapatkan tagihan 16,7K. Seorang dengan BMI di atas 25
memiliki peluang lebih besar mendapatkan tagihan di atas 16,73 daripada pelanggan yang memiliki BMI di bawah 25. Seorang perokok dengan BMI di atas 25 mempunyai peluang lebih besar mendapatkan tagihan 16,7 daripada pelanggan yang memiliki di atas 25. Itu variabel korelasinya kita lihat di sini bahwa chart sendiri dia berkorelasi lebih kuat kepada umur, kemudian BMI, dan terakhir adalah dengan jumlah anaknya. Mana hipotesis testing? Kita melakukan hipotesis untuk mencari peluang mana sih yang lebih besar gitu, seorang perokok atau non perokok untuk tagihannya gitu. Di sini tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada perokok. Kita melakukan uji hipotesisnya dan menghasilkan bahwa hasilnya adalah dapat ditemukan bahwa tagihan pelanggan yang merokok tidak sama atau lebih besar dari tagihan pelanggan yang tidak merokok. Dari pengujian dilakukan, kesimpulan diambil dari tagihan perokok di bawah dari tagihan pelanggan yang tidak merokok. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada kemudian kedua adalah tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan di bawah 25. Kemudian kita saring datanya, kita analisa, uji valid, dan kemudian kita cari p-value-nya begitu. Kita dapatkan p-value-nya itu di sini ada 0,03 yaitu di bawah 5%. Berarti dia tolak ke 0 kayak gitu. Maka dari itu kita dapat disimpulkan bahwa tagihan pelanggan yang memiliki BMI di atas tidak sama atau lebih besar dari tagihan pelanggan yang memiliki BMI di bawah 25. Kemudian dilakukan kesimpulan yang diambil adalah tagihan BMI di atas 25 di bawah dari tagihan pelanggan yang dengan BMI di bawah 25 gitu. Kemudian apakah kita melakukan epigenetis adalah kesehatan laki-laki, tagihan kesehatan laki-laki lebih besar daripada perempuan kayak gitu. Kita sama, kita melakukan uji P dan T value, kita filter datanya, kemudian kita cari hasilnya. Di sini dapatkan P value-nya sebesar 5,0006 dengan arti bahwa dia di atas alfanya, atau berarti kita menolak hipotesis bahwa laki-laki itu sama dengan tagihannya dengan perempuan kayak gitu. Dengan kata lain bahwa tagihan laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Oke, konklusinya, kesimpulan pertama, tagihan pelanggan yang merokok tidak lebih besar dari yang tidak merokok. Ini harus melakukan rugi atau lebih lanjut. Kemudian kesimpulan kedua bahwa pelanggan yang memiliki BMI di atas 25 tidak lebih besar dari yang memiliki BMI di bawah 25. Tagihannya tidak lebih besar dari yang memiliki BMI di bawah 25. Ini juga mendapatkan bukti atau detail lebih lanjut. Kesimpulan ketiga adalah uji tagihan kesehatan laki-laki membuktikan tagihan yang dibebankan lebih besar daripada wanita. Ini juga masih dapat dibuktikan lagi karena p-value-nya hanya berbeda sedikit, berapa desimal terakhir dengan alfa. Kemudian oke,